Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki, NIM 22650078 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Searle, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dalam kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, tujuan kecerdasan buatan. Ada beberapa tujuan dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang tentunya dapat berguna bagi manusia, diantaranya yaitu yang pertama, dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja, namun dengan seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan yang lainnya. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika, sehingga dalam tahap ini kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Kemudian konsep kecerdasan buatan. Yang ke-1, Turing Test. Metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Yang kedua, pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search, ruang problem secara efektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Yang keempat, inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan atau reasoning, termasuk di dalam proses inferensi, berdasarkan fakta-fakta dan ataupun aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Yang kelima, pencocokan pola atau pattern matching. Berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau event, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Selanjutnya, dampak positif dari AI. Yang pertama, pada bidang industri, penerapan Artificial Intelligence dapat membantu meningkatkan keamanan pegawai, karena aktivitas-aktivitas yang berbahaya dapat digantikan oleh mesin. Sebagai contoh, penggunaan mesin pendeteksi suhu pembakaran tembaga, minyak bumi, dan lain-lain. Pada bidang kesehatan, penerapan Artificial Intelligence sangat membantu tenaga medis untuk
mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien melalui gejala-gejala yang dialaminya. Bahkan dapat juga menyediakan jenis obat yang cocok untuk pasiennya. Contoh, program pendeteksi penyakit jantung koroner atau penelitiannya dilakukan dengan meneliti detak jantung pasien. Yang ketiga, pada bidang perbankan, penerapan artificial intelligence dapat digunakan untuk mengontrol laju inflasi maupun deflasi dari keuangan negara. Sebagai contoh, pembuatan mesin pendeteksi uang palsu dan lain-lain. Yang keempat, AI dapat menyelesaikan berbagai masalah dunia nyata seperti pencarian, optimasi, klasifikasi, peramalan, dan sebagainya. Kemudian dampak negatif dari AI. Yang pertama yaitu dengan adanya AI, semua pekerjaan manusia dapat digantikan. Dengan adanya hal itu dapat menimbulkan jumlah pengangguran yang sangat banyak. Yang dua, adanya spam email. Yang ketiga, manusia akan menjadi malas dalam melakukan sesuatu karena banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI. 4. Untuk para ilmuwan yang terlalu terobsesi dengan AI, dapat menyebabkan stres atau bahkan gila karena khayalan yang terlalu tinggi untuk membuat suatu produk AI yang menyamai kecerdasan manusia. Selanjutnya di sini perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial, antara lain, yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. 3. Kecerdasan buatan lebih murah. Keempat, kecerdasan buatan lebih konsisten. Yang kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Yang keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Yang ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Sedangkan keuntungan dari kecerdasan alami adalah yang pertama kreatif. Kemampuan untuk menambah atau memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.